Selamat sore, hari ini hari Jumat 1 Juli 2022 kita bincang-bincang ringan lagi bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Bapak Budiman Sitompul alias Bang Tom. Beliau ini akrab dipanggil Bang Tom. Bang Tom, kita hari ini bincang-bincang terkait dengan yang lagi viral, yang lagi booming-boomingnya jadi pembahasan bagi masyarakat Kota Batam terkait dengan tempat hiburan malam Holy Wing. Jadi Holy Wing ini Bang, dari beberapa media yang kita baca dan berawal dari promonya mereka dengan minuman gratis ya. Itu ada nama Muhammad dan Maria, dan berawal dari situ di seluruh Indonesia juga menjadi booming, dan akhirnya ujung-ujungnya sampai hari ini yang menjadi pembahasan ada terkait dengan perizinan. Kita sudah konfirmasi ke Komisi 1 DPRD Kota Batam terkait dengan hal ini. Jadi dari Komisi 1 menyampaikan hasil RDP Komisi 1 tadi bersama BPM PTSP sudah memberikan anjuran untuk belum boleh beroperasinya Holy Wing karena belum melengkapi syarat yang harus dilengkapi. Begitu juga ke Dinas PTSP, BPM PTSP. PTSP menyampaikan bahwasanya perizinan yang ada yang dikantongi oleh Wing saat ini adalah perizinan melalui OSS BP Batam. Itu artinya dari Pemko Batam belum ada memberikan izin tersebut, gitu. Dan kita juga mendapatkan informasi bahwasanya diduga baru IMB, dan kita juga mendapatkan informasi terkait dengan izin lingkungannya, UKL, UPL-nya belum mereka kantongi. Sebagai aktivis lingkungan hidup, bagaimana Bang Ton menanggapi ini? Ketika perizinan UKL belum ada, belum lengkap perizinan, dan usaha tersebut sudah mulai beroperasi, begitu. Dan malah viralnya lagi, ya pengacara kondang Hotman Paris sampai juga waktu pembukaan tersebut, dan begitu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam Bapak Musakar Ahmad. Terkait dengan hal ini, perizinan ini sebagai aktivis lingkungan yang membidangi lingkungan ini, bagaimana menanggapi Bang Tom? Terima kasih Pak Indra Dinan selaku pimpinan redaksi Tribus News. Selamat sore. Kita bicara Holy Wing yang lagi viral sekarang ya, lagi viral tentang promosi minuman. Jadi kita sekarang ini membahas masalah perizinan lingkungan. Jadi tadi Bapak tadi mengatakan tadi waktu launchingnya atau resminya itu dihadiri oleh pengacara kondang Hotman Paris KPA, dan dihadiri juga sama pejabat pemerintah yaitu Wakil Wali Kota. Wali Kota kita itu Pak Musakar. Pertanyaannya adalah seharusnya kan pemerintah Pemko Batam meng-cross check dan recheck perizinannya, ya kan, cek dan recheck perizinannya, peruntukannya di IMB itu, izin berdiri membangunan itu peruntukan apa, setelah terbit itu IMB baru yang namanya izin lingkungan, UKL, UPL, SPPL, ya kan. Setelah terbit itu, setelah lengkap semua perizinan itu, mereka bisa beroperasi. Saya berbicara tentang dampak akibat tentang izin lingkungan ya, itu baru bisa beroperasi mereka. Yang saya herankan sampai hari ini, kenapa mereka bisa beroperasi? Ada apa ini? Ya kan? Ada apa mereka bisa operasi? Ketika perizinan lingkungannya mereka tidak ada, ini wajib dong diberikan sanksi, teguran. Ketika ditegur sama dinas terkait, khususnya dinas lingkungan hidup, berarti ditegur, dihentikan ini Operasinya? Iya dong. Mereka tidak mengantongi izin lingkungan, UKL, UPL, SPPR, ya kan? Kalau benar mereka belum mengantongi itu, ya kan, dihentikan. Siapa yang menghentikan ini untuk operasi mereka? Dinas Lingkungan Hidup tentang tentang izin lingkungannya. Kalau izin operasinya ke Dinas PTSP, iya kan? BP Batam. BP Batam. Jadi BP Batam sama Pemko Batam ini harus sambil tegas. Harus sinkron juga mereka. Harus sinkron dong. Harus sinkron untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pengusaha Holy Wing, agar itu ditutup total seperti daerah-daerah lain seperti Jakarta, ya kan, Medan, Surabaya dan lain-lain. Sampai perizinan mereka lengkap. Kenapa di Batam ini mereka tidak mengantongi dokumen izin yang lengkap, mereka bisa operasi? Ya kan, kenapa?
Saya aja sebagai aktivis lingkungan hidup ini bingung nih nengok kinerja dari pihak Pemko Batam dan BB Batam ini. Iya. Iya kan? Kenapa mereka tidak bisa menghentikan? Ya kan? Seharusnya dihentikan lah. Saya minta kepada pemerintah Kota Batam dan BP Batam, ya kan, penegak hukum juga, ya kan, khususnya kepolisian, Polda Kepri, ini ditutup, dihentikan. Jangan ada operasi sebelum perizinannya selesai semua. Setelah perizinannya terpenuhi, dokumen lingkungannya terpenuhi semua, silakan bos, silakan cari makan, ya kan, silakan beroperasi. Karena negara kita ini kan negara hukum, punya aturan, punya undang-undang. Ketika kau langgar ini kan ada sanksinya, sanksi administrasi, ada sanksi pidananya. Jadi yang sanksi mana yang akan diberikan kepada pengusaha holding itu? Kalau sanksi administrasi, teguran persis lagi, dia tidak memenuhi izin yang diberikan oleh Dinas Pemko Batam, stop, jangan diberi operasi, di stop itu, jangan dikasih operasi. Kenapa bisa terjadi begini? Ya kan, sampai sekarang beroperasi. Dan yang saya sayangkan, waktu yang kata Pak Indra tadi mengatakan tadi waktu launching pembukanya kan di Holy Wing itu dihadiri sama pimpinan wakil wali kota kita Pak Amsakar. Ini Pak Amsakar ini seharusnya kan melihat dulu. Lu ngundang gua nih untuk menghadiri peresmian Holy Wing. Kira-kira ini tanya dulu, atau kan dia punya staf, punya kabit, punya kasih, punya kepala dinas, SKPD, izin-izin udah lengkap semua nggak nih? Kalau sudah lengkap, barulah Pak Amsakar selaku wakil wali kota kita menghadiri, mewakili pemerintah untuk menghadiri peresmian tersebut. Tetapi kan di sini kan disayangkan, saya sayangkan kehadiran beliau di sini gitu. Ya, artinya juga pengawasan pihak-pihak terkait, pemerintah terkait dengan usaha-usaha, karena banyak ini memang Bang, banyak yang kita temui juga. Perizinan ini dianggap apa ya, diabaikan. Artinya begini, oke, bangun dulu deh, beroperasi dulu, jalan dulu, izinnya berjalan gitu. Nah, sebenarnya sesuai aturan kan harus lengkap dulu perizinan, baru bisa beroperasi, baru bisa dibangun. Ya kan, kalau memang IMB-nya belum ada, kenapa kok udah berdiri bangunan-bangunan mewah, megah di situ kan? Nah, artinya kan pengawasan menurut Abang bagaimana sih pengawasan aparat terkait atau pemerintah dengan terkait dengan usaha-usaha, atau ada apa itu? Something gitu kan. Ada sesuatu kah atau gimana? Secara aturan kan harus dilengkapi dulu, Pak. Secara aturan undang-undang maupun itu undang-undang, iya kan, baik itu PP, peraturan pemerintah, Perda, ya kan, Perwako, Pergub, ya kan semua diatur itu. Iya kan, secara aturan mereka nggak bisa. Jadi tentang perizinan ini mereka belum, kalau tidak satu pun di antara salah satu pun izin mereka tidak ada, wajib dulu belum bisa, wajib dihentikan operasinya. Setelah mereka sudah terpenuhi semua perizinannya, bisa operasi. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kenapa sampai saat ini mulai dulu? Jadi saya pun di Batam ini adalah, ya kan, saya yang menurut analisa saya yang saya selalu dapat laporan saya turun itu, kenapa ini pekerjaan, kenapa nih usaha ini beroperasi dulu, baru izinnya menyusul. Ya kan, dalam proses. Dalam proses. Seharusnya kan izin keluar dulu semua. Iya kan, izin apa? Kalau membuat hotel, iya kan, harus namanya ada izin namanya AMDAL, iya kan, UKL, UPL, SPPL. Iya kan, dasarnya apa tuh izin lingkungan keluar tadi? Dasarnya dari izin IMB, izin mendirikan pembangunan. Iya kan, semuanya itu kan diatur. Ketika ini mereka sudah penuhi, baru bisa mereka beroperasi. Tapi yang kenyataan kita lihat, mereka bekerja, mereka operasi, baru izinnya lagi dalam proses. Jadi kalau saya lihat ini pemerintah Kota Batam, ya kan, lemah dalam pengawasan nggak? BP Batam, jelas dong. Ini sangat-sangat lemah, ya kan, sangat-sangat lemah untuk pengawasannya, ya kan. Untuk ketika ada pelanggaran, ditegakkan ini pelanggarannya, ya kan. Ditegakkan di pelanggar. Kalau dia misalnya pelanggaran tentang lingkungan, ditegakkan undang-undang 32-nya. Nah, kalau di situ tentang pidana, kan ada pihak kepolisian. Iya kan, ditegakkan ini, diberikan sanksi, diberikan tindakan yang tegas gitu. Kalau memang izin perizinan UKL, UPL-nya ini belum dikantongi, sanksi apa ini? Ada sanksi pidana kah atau ada sanksi administrasi? Kalau untuk izin UKL, UPL itu SPPL ya. Kalau dia udah skala besar, ya kan, dia harusnya kalau AMDAL, UKL, UPL. Tapi kalau skala macam
tempat hiburan tuh bisa ada dua aja nih. Kalau nggak SPPL, UKM UPL. Kita belum tahu nih yang mana yang wajib dikantongin sama pengusaha Oliwing. Apakah UKM UPL dan SPPL, apakah SPPL aja? Ya kan, yang mana wajib yang kantongin mereka. Tapi kalau sama sekali mereka tidak ada mengantongin itu, saya minta kepada pemerintah Kota Batam selaku dari khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam itu diproses, ya kan, dipanggil itu pengusaha Oliwing itu, ya kan, dipanggil secara tertulis, diminta keterangannya, ya kan, diminta untuk penegakan hukumnya, itu tadi penegakan hukumnya kita minta kepada penegak hukum kita khususnya kepolisian, Polda Kepri untuk ditutup total itu. Saya minta itu kepada kepolisian Polda Kepri agar di stop total usaha hiburan yang ada di kawasan Hurbaya, yang namanya Oliwing itu. Berarti harus ada penindakan yang tegas ketika aturan itu dilanggar. Harus ada penindakan yang tegas terhadap pengusaha yang melanggar aturan tersebut. Jadi harapan sebagai LSM lingkungan, sebagai aktivis lingkungan, biar ini tidak berdampak, biar tidak juga mengangkangi undang-undang peraturan kita di Indonesia ini. Tentulah berharap ini harus ada tindakan yang sangat tegas agar berjalannya aturan sesuai dengan konstitusi kita. Jadi apa harapan Bang Tom kepada pemerintah atau instansi terkait dengan perizinan ini? Oke, saya berharap kepada pemerintah Kota Batam, Pemko Batam dan BP Batam, ketika aturan itu harus dijalankan dong aturan itu, ya kan, dijalankan aturan undang-undang itu. Aturan perizinan itu dijalankan. Ketika ini tidak terpenuhi sama pengusaha-pengusaha tersebut, jangan diberikan peluang untuk mereka bisa berjalan atau jangan diberikan mereka peluang untuk beroperasi. Banyak di Batam ini perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat hiburan itu yang izin operasinya, yang izin lingkungannya tidak ada, mereka bisa operasi. Ini sebenarnya antara pengusaha dan pihak Pemko Batam nih. Ada apa ini? Ada apa nih? Pembiaran, saya duga ini ada pembiaran ini. Pembiaran ya? Iya dong. Saya duga ada pembiaran, seharusnya tidak boleh gitu. Di stop macam kita lihat tuh DKI, Jakarta, Gubernur ini Anies Baswedan tuh tentang reklamasi. Ketika mereka ini memang melanggar aturan sesuai dengan Undang-Undang 32, di stop dipidana. Maunya saya di Batam gitu juga, Pak. Berarti lemah ya? Oh, sangat lemah saya lihat ini. Nah, saya lihat menurut kacamata saya sebagai aktivis lingkungan hidup Kota Batam, ini sangat lemah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha, pelanggaran seperti pelanggaran perizinan untuk mendirikan bangunan peruntukan yang harus bangunan, perusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, ya kan? Saya minta ini ketegasan kepada pihak pemerintah Kota Batam dan BP Batam, khususnya kepada pihak kepolisian Polda Kepri, tindak tegas agar aturan itu berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Dan tidak merugikan negara. Iya. Betul, kita tidaklah gini, Pak, kita agar supaya paham, kita sebagai aktivis sosial kontrol, Bapak, teman-teman media sebagai sosial kontrol, kita nggak pernah, Pak, kita nggak pernah yang namanya ngeribut-ributin pengusaha baik dari lokal maupun dari PMA dari luar sana, modal asing, nggak pernah lah. Tetapi ikutin, Pak, aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Negara kita ini kan punya aturan, tetapi sayangnya yang melanggar aturan ini adalah kita juga, Pak. Benar-benar. Iya kan, pemerintah juga. Seharusnya pemerintah jangan berikan contoh yang tidak baik, berikan contoh yang baik. Ketika kau salah, tindak tegas. Ketika izin kau nggak ada, stop, ya kan? Stop total. Ketika di situ ada delik pelanggarannya pidananya, pidanakan. Sesuai dengan undang-undang. Ini kan kita bicara undang-undang, bukan bicara kita sendiri. Gitu. Benar. Ini kan kepentingan juga kita bicara. Surah ini bukan kepentingan saya dan bukan kepentingan Bapak, kepentingan kita bersama. Benar. Khususnya kepentingan masyarakat Batam. Gitu. Nah, itu makanya sekali lagi saya minta kepada pemerintah Kota Batam, Bapak Wali Kota Batam dan Bapak Wakil Wali Kota Batam, khususnya SKPD juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan penegak hukumnya kepolisian Polda Kepri, ditindak tegas ketika ada pelanggaran, Pak. Stop total. Ya kan? Oliwing saya minta juga ditutup itu kalau memang tidak ada izinnya itu. Oke, terima kasih Bang Tom. Itulah bincang-bincang kita hari ini, sore hari ini, sangat luar biasa terkait dengan aturan yang disampaikan oleh Bang Tom terkait dengan lingkungan. Beliau ini adalah aktivis lingkungan yang menguasai tentang bagaimana aturan, peraturan dan sanksi-sanksi dari pelanggaran aturan lingkungan hidup. Terima kasih Bang Tom, selamat sore.